Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Secara normatif, baik dalam sistem Islam maupun sekuler, sebetulnya korupsi, suap, gratifikasi, dan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri itu dilarang. Hanya saja realitas menunjukkan bahwa dalam sistem sekuler di negeri ini, korupsi makin menjadi-jadi. Ya, penyidik KPK yang melakukan pemerasan, kemudian ada hilangnya satu truk bukti korupsi, hingga dihentikannya pemeriksaan kasus mega korupsi BLBI, itu menguatkan bahwasannya indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 itu memang kalah dari Timor Leste. Menurut laporan seperti itu. Nah, dalam sistem Islam, walaupun keimanan itu penting, namun seseorang yang akan memangku jabatan itu tidak dibiarkan begitu saja tanpa diberikan bimbingan berulang-ulang. Tidak ada yang meragukan keimanan sahabat Mu'adz bin Jabal. Namun demikian, ketika Rasulullah mengangkatnya sebagai pejabat, beliau tetap menasihatinya. Bahkan ketika beliau diutus ke Yaman dan sudah melakukan perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk memanggilnya kembali. Kemudian beliau katakan, "Ata dari 5 ba'astu ilaik." Tahukah engkau, wahai Mu'adz, kenapa aku menyuruh orang untuk memanggil engkau kembali? Kata Rasulullah, "La tusibanna syai'an bighairi idzni." Janganlah engkau mengambil sesuatu sedikit pun tanpa izinku. Fa innahu gulul. Karena sesungguhnya itu termasuk gulul, kecurangan, pengkhianatan dalam hal harta. Kemudian Rasul katakan dalam Al-Quran, ya, Rasul bacakan ayat, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan membawa apa yang dia gululi itu pada hari kiamat. Lihada da'utuk, karena inilah aku panggil engkau. Famli li amalik, karena ini kemudian lanjutkan pekerjaan engkau. Islam mengaitkan setiap kecurangan bukan hanya dengan hukuman di dunia, namun juga hukuman di akhirat kelak. Nah, ini faktor penanaman keimanan yang kuat, kemudian bimbingan, pengawasan, pemilihan pejabat yang profesional, amanah, ya, serta hukuman yang membuat jera, itu telah membentuk suatu sistem yang handal untuk memberantas korupsi. Sistem tersebut bukan hanya ada dalam dokumen-dokumen semata, karena kalau hanya dokumen, negeri ini lengkap dokumen anti korupsinya. Nah, dalam Islam itu tercermin dalam kehidupan real mereka dan menjadi pola kehidupan masyarakat Islam setelah masa Rasul dan para sahabat. Hingga muncullah sosok-sosok luar biasa dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nah, di antara beberapa teladan itu adalah pertama kesederhanaan para pejabat.